Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman, kali ini garapan saya adalah panel-panel dari Yamaha X-Max. Ini panel-panel yang kecil-kecilnya yang ada di bagian atas. Jadi teman-teman, seperti biasa, sebelum kita melakukan proses pencelupan, barangnya harus kita cat terlebih dahulu. Dan tahap-tahapnya kita harus melakukan proses pengamplasan seperti biasa. Teman-teman bisa gunakan amplas grid minimal 600 atau 800 bahkan 1000. Dan teman-teman, barang ini sebenarnya sudah ada catnya. Artinya sudah dicat dari bawaan pabrik. Jadi kalau untuk dijadikan dasaran sudah terbilang cukup kuat. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan epoksi pada media ini. Teman-teman cukup lakukan pengamplasan seperti yang saya himbau tadi. Amplasnya pakai grade berapa ada saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal praktekkan itu aja. Terus nanti setelah pengamplasan baru teman-teman melakukan proses pengecatan. Dan motornya ini juga terbilang baru 5 hari keluar dari dealer, dipakai sebentar langsung masuk di bengkel. Saya langsung digarap. Gila nih orang. Nggak dinikmatin dulu, langsung diobrak-abrik. Oke teman-teman, disimak videonya ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sekarang kita di proses pencelupan dan ini penyemprotan aktivator. Oh ya, sempat teman-teman juga ada yang pernah tanya, ada yang DM ke saya, ada yang langsung lewat WA. Bang, cara nyemprot aktivator itu sebenarnya berapa lapis sih? Nah, itu kalau saya jawab sebenarnya tidak ada acuan. Jadi saya tuh hanya melakukan kayak feeling aja gitu. Terus saya lihat aktivatornya sudah merata. Ciri-ciri aktivator sudah merata tuh seperti apa? Kita akan melihat filmnya itu di atas air. Sebelum kita semprot aktivator itu kan filmnya kan terlihat sangat kering ya kan. Nah, begitu kita semprotkan aktivator, nanti dia akan perlahan-lahan film itu basah dan film karbonnya itu dia mengambang, tenggelam juga tidak, ya kan? Tenggelam juga tidak, tapi dia mengambang gitu. Nah, terus di atasnya itu basah merata. Nah, kalau sudah seperti itu, saya menganggap ini sudah boleh lakukan pencelupan gitu. Karena filmnya udah terbasahi dengan aktivator secara merata. Kalau berapa lapis itu tidak ada acuan ya, bisa jadi kalau barangnya kecil atau kalau filmnya enak, misalnya dia selapis aja juga sudah bisa. Tapi kalau misalnya filmnya tebal, bisa jadi 2 lapis, bisa jadi 3 lapis, tergantung. Jadi tidak ada acuan. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa rasakan sendiri dengan feeling teman-teman sendiri, kira-kira seperti itu. Kalau acuan berapa kali saya tidak punya. Jadi nanti ketika teman-teman sering praktek, teman-teman nanti akan paham sendiri dengan aktivator yang teman-teman pakai. Nanti teman-teman akan paham sendiri itu, tanpa harus ada penjelasan dari manapun. Karena kan yang namanya rajin praktek itu akan menemukan sesuatu yang baru dari setiap prosesnya gitu. Oh ini ternyata begini, oh ini ternyata begini. Saya pun mendapatkannya seperti itu. Karena kalau kita bertanya kepada orang pun, mereka kan punya cara dan kinerja yang berbeda-beda gitu. Jadi agak susah juga kalau kita langsung ngikutin orang jadi orang tersebut gitu. Nah, jadilah diri sendiri gitu. Dan saya yakin kalau teman-teman sering praktek pasti akan berhasil dan paham. Nah, kalau sudah paham sama kriteria aktivator itu tadi, nanti teman-teman melangkahnya ke tahap lain lagi. Misalnya mempelajari bentuk dari bidang-bidang yang ingin dicelup. Oh ini bidangnya begini, cara nyelupnya begini. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Contohnya seperti barang ini nih, behel belakang punya Yamaha X-Max ini. Kalau dulu saya nyelupnya 2 kali. Saya nyelupnya 2 kali nih. Jadi celup bagian atas dulu, terus nanti celup di bagian bawahnya. Ketika saya mempelajari, saya lihat-lihat barang ini, ternyata begitu dipasang ada bagian-bagian yang tidak terlihat, tapi tetap di karbon. Nah, kalau kita sampai nyelupnya 2 kali, kan berarti konsumen itu harus mengeluarkan uang 2 kali juga gitu. Nah, karena 2 kali proses dalam satu barang, ya kan begitu.
Akhirnya saya pelajari barang-barangnya, ternyata sekarang saya sudah bisa melakukan 1 kali celup. Nah, bagian-bagian bawahnya yang tidak penting untuk dilakukan pencelupan karbon WTP ya dibikin rapi. Misalnya ditutupin dulu bagian-bagian karbon yang di atasnya, terus nanti di bawahnya dihitamkan supaya dia terlihat tidak aut-autan, kira-kira seperti itu, tidak semeraut lah. Nah, nanti pas dipasang bagian yang utamalah yang kelihatan, bagian yang di bawah nggak kelihatan, nggak perlu juga kan gitu. Dan konsumen pun teratasi kalau masalah untuk biaya, karena 1 kali celup kan otomatis bayarnya pun juga 1 kali. Oke teman-teman, kira-kira ya seperti itulah infonya. Apalagi ya yang mau saya jelaskan, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan sesuatu yang baru lagi kan, mungkin seperti itu. Oke teman-teman, setelah semua proses pencelupan tadi selesai, jadi sementara hasilnya seperti ini dulu. Ini baru habis dibilas ya. Ini baru habis dibilas. Jadi ini saya keringkan dulu, baru kita langsung ke tahap finishing. Tapi kalau pengen cepat kering ya sediakan Evo. Dilap sampai kering baru lakukan finishing. Di sini kita bisa koreksi garis-garisnya ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah teman-teman memahami kriteria dari aktivator itu, insya Allah garis-garis yang ada di media ini akan sangat terjaga sekali gitu. Artinya tidak mengecewakan lah hasil garisnya. Kuncinya cuma ada di aktivator dan teknik pencelupan. Itu aja sih sebenarnya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di tahap finishing clear. Di proses ini ya seperti biasa saya mengaplikasikan clear itu sebanyak 2 lapis. Tapi untuk lapis pertamanya saya tidak tampilkan, ini langsung lapis kedua karena takut durasi sangat panjang. Nanti teman-teman jadi bosan nonton videonya. Jadi untuk lapis pertamanya itu saya lapiskan tipis-tipis, langsung mengkilat juga nggak apa-apa, asal rata menyeluruh. Bagian yang udah kesemprot jangan disemprot ulang, biarkan aja. Misalnya ada bagian yang belum mengkilat, itu dibiarkan aja dulu. Nanti dijeda, begitu udah rata semuanya, walaupun bagian yang lain belum ada yang mengkilat, biarkan dijeda dulu 20 menit. Untuk lapisan clear yang kedua, baru nanti teman-teman lakukan lagi prosesnya langsung basah juga nggak apa-apa, tapi emosi tetap dikontrol, jangan sampai nge-clearnya ketebalan, nanti itu bisa menyebabkan clearnya tuh ingusan, kayak orang ingusan meleleh. Oke teman-teman, disimak videonya ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, setelah 24 jam berlalu ya beginilah hasilnya. Nah ini yang saya bahas tadi, bagian bagel belakang, teman-teman bisa lihat bawahnya tuh, kan saya hitamkan. Kalau tidak saya hitamkan seperti itu kan terlihat aut-autan, jadi tidak rapi. Jadi kita rapikan dulu bagian bawahnya, baru kita lakukan pengekliran. Nanti setelah barang ini dipasang, kan yang kelihatan kan yang di bagian utamanya, bagian yang terlihat. Bagian yang tidak penting tidak perlu teman-teman melakukan pencelupan sebanyak 2 kali,
supaya terlihat jago ngarbonnya gitu kan maksudnya. Enggak juga teman-teman, karena memang butuhnya satu kali, cuma kita harus pelajari barangnya itu seperti apa, jadi kita bisa langsung melakukan keputusan untuk ini bagaimana sih cara kerjanya gitu. Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, caranya gampang. Seperti biasa, tinggal klik subscribe dan biasa loncengnya juga, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya, khususnya Karbon WTP. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.